Shalom saudara, boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, sama-sama sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali saudara, kita akan sama-sama dengan VOP. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13.
Tetapi keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh sekali lagi katakan shalom saudara. Sambil bangkit berdiri, puji Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya katakan shalom. Shalom, puji Tuhan saudara di tempat ini. Kami bersyukur, kita boleh sama-sama beribadah siang hari ini, amin. Amin. Kita sama-sama berdoa, Tuhan kami bersyukur, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Biar ibadah kami pagi hari, siang hari ini ya Tuhan Yesus, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kami menerima lawatan-Mu, hadirat-Mu yang dahsyat buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Beracara di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama lompat 3 kali, sorakan haleluya amin. Yang siap katakan amin. Amin. 3, 4. Haleluya. 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 Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab ada kuasa bersama dengan Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan namanya Tuhan
Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari awal kita mau sama-sama nyatakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, boleh sama-sama kita lompat. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sambil angkat tangan kita katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Kami percaya nama yang telah membebaskanku. Dengan iman kita bersama-sama katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selama Yesus. Yesus Kau. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dari awal katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan kita katakan, hanya Kau yang layak dipuji. Saudara yang bisa lompat boleh sama-sama lompat, amin. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau, yeah, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan tak terbayang.
raja atas. Mari sama-sama katakan, kita katakan, hanya Kau yang layak dipuji, yang bisa lompat sama-sama. 1, 2, 3, go! Ajaib Kau, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia, Kau ajaib buat setiap kami ya Tuhan. Oh, saudara boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Kau dahsyat ya Tuhan. Boleh sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sama-sama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, sama-sama katakan, Raja mulia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama berkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daun, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Dan biar saudara di tempat ini boleh sama-sama kita sembahyang. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang menjumpai murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan boleh jumpai setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu buat kami ya Bapa. Segalanya buat kami ya Tuhan, segala di atas kami ya Tuhan.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju pada kami cinta Engkau ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, di hatiku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Biar saudara sendiri sama-sama katakan, aku cinta. Aku rindu. Aku ingin sama-sama angkat tangan kita nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Ora labaya syadara labara 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 labara. Kami puji Engkau. Kami agungkan Engkau. Syadara labara 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 labara. Di setiap kami ya Tuhan.
disembah, ya disembah. Haleluya, Kau layak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah buat Tuhan, sama-sama katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pada pagi ini akan ada anak diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Iren Juana Pasaribu dengan orang tuanya bisa maju ke depan. Kita dukung keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus juga berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita bersama-sama. Anak Irene Juana Pasaribu, oleh karena iman dari kedua orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Biar kasih kemurahan dan anugerah Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidupmu. Kau bertumbuh dengan kuat dan sehat dalam pengurapan Roh Kudus dan berkat bagi orang tua, bagi keluarga dan bagi banyak orang. Berkati Tuhan anak ini, Engkau sertai dalam pertumbuhannya, pertumbuhan imannya juga. Berkati ya Tuhan, berkati. Menjadi anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluar masuknya dan sekali menolak segala sakit penyakit yang mengganggunya di dalam nama Yesus. Ya, perlindungan Tuhan menyertai sedang anak ini. Dan biarlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus senantiasa ada dalam hidupnya. Berkati Tuhan orang tuanya, Bapak Pasaribu dan Ibu. Berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Dan berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkati dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ada dalam keluarga ini senantiasa. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Pagi ini juga kami menyiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Bila firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami dalam mengiring Tuhan, dan mampukan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan-Mu ya Tuhan, karena tidak mudah menghadapi hari-hari ke depan, di mana Tuhan kami terus minta pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga firman yang kami dengarkan terus menuntun kami sekalian. Dan setiap segala yang jahat yang coba mengganggu ibadah ini maupun mencuri benih firman Tuhan, aku tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami lebih bersungguh-sungguh hati untuk terima firman-Mu Tuhan Yesus pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, salam. Puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini? Amin, amin saudara. Lihat kanan kiri katakan, aku senang kau di tempat ini. Haleluya. Ada yang mungkin yang liburan belum kembali, ada. Ya, ini masih agak senggang ya, masih banyak yang belum penuh. Minggu lalu saya tidak bersama saudara, saya ada pelayanan di GB HOR ulang tahun yang ke-22. Nanti kita akan ulang tahun di tahun ini juga yang ke-27 gereja kita. Ya, sudah tidak terasa 27 tahun gereja ini berada di tempat ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat dalam Lukas pasal 24. Di situ kisah bagaimana ada dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Setelah kebangkitannya dan murid itu pergi. Ayat 19 saya baca. Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid pada waktu itu, mereka berdua sedang pergi ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka, karena apa? Karena mereka sudah mungkin dalam tanda petik tidak punya pengharapan lagi. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sang guru mereka, sang pemimpin mereka, Mesias mereka ternyata mati disalibkan. Dan kenyataan itu membuat mereka menjadi sedih, menjadi bingung. Sedangkan mereka yang diharapkan menjadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel. Sehingga pada waktu itu ada 2 orang, Yakobus dan Yohanes, ibunya datang kepada Yesus, dikatakan, Guru nanti kalau engkau duduk dalam kemuliaanmu, biarlah anakku ini yang satu duduk sebelah kanan, yang satu sebelah kiri.
Harapannya apa? Karena Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Wah, nanti kalau dia jadi raja, satu jadi wakil raja. Dua-duanya di sebelah kanan, sebelah kiri. Nanti wakil raja kan, wah nanti bisa enak semuanya kan begitu. Itu harapannya. Tetapi ternyata realitanya enggak seperti itu. Kenyataannya enggak begitu. Berbeda apa yang mereka bayangkan. Berbeda mereka yang menghadapi. Tuhan Yesus ternyata mau lebih lagi atas mereka. Kehadirannya dalam dunia ini bukan hanya membebaskan manusia dari penjajahan jasmania, tetapi secara rohania seluruh kehidupannya. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia, termasuk kita pada saat ini. Nah, ini yang berbeda dengan pemikirannya yang dihadapi oleh para murid waktu itu. Sehingga mereka menjadi kecewa, mereka mulai memisahkan diri, mereka yang pergi ke Emmaus, gak tahu tujuannya mau ngapain ke Emmaus. Tetapi Yesus hadir di sana, dia menjumpai muridnya itu, dan wajahnya tentunya berbeda karena tidak dikenali. Kita bersyukur ada yang menggambarkan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melihatnya seperti itu. Saudara, ini lukisan daripada Da Vinci, itu gambarnya seperti itu. Ya, saudara, dan mungkin ada orang-orang yang melihat penglihatan ya seperti itu wajahnya, katanya begitu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, itu wajah fisik, tetapi wajah roh sudah berbeda. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, karena dia adalah apa? Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika murid-murid ini menghadapi realita kehidupan mereka, ternyata mereka tidak siap. Dan ini yang menjadi bertanya-tanya atas mereka. Tetapi Tuhan mau lebih lagi atas hidup mereka. Saya mau berbicara pada pagi hari ini, yaitu realita kehidupan. Silakan multimedia bisa ditampilkan PPT saya. Ya, ini saya sampaikan bagian yang kedua. Hadapi realita kehidupan. Sama-sama kita baca, hadapi realita kehidupan. 1, 2, 3. Amin, saudara. Lihat kanan kiri katakan, hadapi realita kehidupan. Saudara mau tidak mau kita harus menghadapi realita kehidupan itu. 2 bulan lalu, bulan Februari saya sampaikan ini bagian yang pertama. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak bisa memilih tempat di mana kita dilahirkan. Betul enggak? Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Kita juga tidak bisa memilih dari kebangsaan mana kita dilahirkan. Atau suku apa kita dilahirkan. Saya dilahirkan dari suku Jawa. Saudara dari suku Batak, dari Tionghoa, dari Nias, dan sebagainya. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih. Dari suku Sunda, dari suku mana lagi. Kita nggak bisa memilih. Tetapi inilah realita kehidupan yang harus kita hadapi. Dan kita juga tidak bisa memilih ketika kita dilahirkan, keluarga kita agamanya apa. Betul nggak saudara? Kebetulan kita dilahirkan dari keluarga Kristen, kita jadi Kristen. Atau memang ada orang-orang yang pada akhirnya dalam kehidupannya memilih untuk menjadi beragama Kristen. Seperti itu. Tetapi mungkin kalau kita dilahirkan dari keluarga bukan agama Kristen, bisa juga kita masih ada di sana, saudara. Nah, Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita di tempat yang sudah ditetapkan kepada kita semuanya. Nah, karena itu mari kita hadapi realita kehidupan ini. Paulus katakan ketika dia menjadi seorang ahli Taurat, seorang Farisi, murid daripada guru besar yang namanya Gamaliel. Dia menjadi disebutkan sebagai penganiaya jemaat, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Dan saudara dikasih Tuhan, tetapi pada waktunya Tuhan menjumpai dia. Dan akhirnya dia memilih untuk mengikut Yesus. Dalam pilihannya mengikut Yesus ada banyak rintangan yang harus dia hadapi.
Ada banyak tantangan yang harus dia hadapi, ada banyak pergumulan yang harus dia hadapi ketika dia memberitakan tentang Yesus yang pernah menjumpai dia. Dia katakan, sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di media sudah ada 1, 2, 3, aku tahu dalam segala hal dan dalam segala perkara, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus Kristus, Paulus bisa hadapi semuanya. Berarti di sebelumnya mengandalkan kekuatan dia sendiri, saudara. Kita bisa andalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa andalkan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Next slide. Ini waktu yang lalu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pemilu sudah selesai dan saudara mungkin ada yang nyoblos 01, ada yang 02, ada yang 03, terimalah kenyataan 02 yang menang. Kan gitu kan, realitanya kan begitu. Ya. Dulu saya mengagungkan nomor 3 lagi. Ya. Menjadi murid Kristus yang tangguh, kita harus siap menjadi murid Kristus yang tangguh. Nah, karena itu kita harus hadapi realita kehidupan ini. Pada waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana cara menghadapi realita kehidupan. Yang pertama, tidak kecewa, hadapi kenyataan. Bersyukur dalam segala keadaan dan menguatkan kepercayaan kita. Oke, next slide. Ada jenis-jenis ujian iman kita. Yang pertama ada ujian waktu. Kita mengiring Tuhan, ada ujian waktu. Ketika kita bersekolah ada ujian waktu. Kita bersekolah ada ujian waktu. Ketika kita bekerja juga ada ujian waktu. Iman kita pun juga diuji oleh waktu. Apakah kita hari ini percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Waktu nanti akan membuktikan kepada kita sampai akhir hidup kita. Apakah kita mau ikut Yesus sampai akhir hidup kita atau tidak? Itu waktu yang akan menentukan. Mungkin sekali kita bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus, sampai mati tetap Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi slogan kita, dan itu nyata dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Dia, saudara, kita tunjukkan bagaimana iman kita. Ada waktu yang menguji kita. Tidak sedikit orang-orang yang tidak kuat dengan ujian waktu ini. Sekolah, kuliah, pas skripsi gugur, dan gitu kan, ujian waktu. Kemudian juga ada ujian firman. Diuji, betul enggak ini firman Tuhan? Betul enggak ini sesuai dengan perkataan Tuhan? Betul enggak dengan keinginan kita sendiri, bertolak belakang? Wah, seperti itu. Ujian karakter. Seperti Yusuf di rumah Potifar. Dia digoda oleh istrinya Potifar. Tante daripada Potifar ini, saudara. Sop. Gitu kan. Sini dong, gitu kan. Temenin aku, gitu kan. Gimana dia diuji? Bagaimana dengan kita? Karakter kita juga diuji, saudara. Motivasi kita juga diuji. Ketika kita mengiring Yesus, ketika kita mengikut Yesus, ada ujian. Mengapa kita ikut Yesus? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Ada ujiannya. Mengapa kita bekerja? Mengapa kita berusaha? Ada ujiannya. Ujian motivasi kita. Atau motivasi kita. Kemudian juga ada ujian padang gurun. Namanya juga padang gurun, Bapak Ibu Saudara, di tanah di tempat yang kering. Tidak banyak makanan. Kecuali satu, makanan padang. Padang gurun maksudnya. Roti mana,
Itu kan, itu artinya apa? Berkat pas-pasan yang Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi ujian padang gurun hari-hari ini. Segala sesuatu Tuhan berikan pas-pasan. Pas mau bayar sekolah, pas ada. Pas mau beli rumah, pas ada. Pas mau beli sepeda motor, pas ada. Pas mau beli mobil, pas ada. Pas-pasan. Pas mau keluar negeri, pas ada. Pas-pasan. Enak kan pas-pasan ya? Tapi kadang juga saudara, Tuhan biarkan dalam kekurangan seperti itu. Kami mengalami itu. Saya mengalami itu. Tidak langsung jadi pendeta seperti ini, ada proses kehidupan yang harus saya hadapi. Saya kerja jalan kaki. Saya kerja naik sepeda. Seperti itu. Mungkin saudara mengenal saya baru-baru. Pak Charles ini sudah lama mengenal saya. Dari saya masih bujangan. Ya Pak ya? Masih bujangan. Ya, seperti itu. Belum berpacaran, belum. Masih bujangan. Karena itu waktu itu banyak yang ngelirik saya. Somse. Ngelirik, bukan namanya juga ngelirik kok. Aduh. Tapi kan bekerja, orang nggak tahu ke depannya, masa depannya bagaimana, nggak tahu saudara. Ya, begitu. Padang gurun yang saya hadapi. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan baik-baik saja. Begitu. Bapak saya sebelumnya sudah punya istri. Ibu saya. Setelah saya pun, bapak saya masih punya istri lagi. Saya masih punya adik-adik. Begitu. Dan pilihan ada di tangan saya. Dan saat dilahirkan pun dalam keadaan sulit. Makanya nama saya Sulistyo. Dari kata sulit. Tetapi bapak saya punya visi. Karena pas saya dilahirkan itu, hari ini ibu saya sudah mules begitu. Keluarnya besok malam saudara. Pas jam 6 sore. Dalam bahasa Jawanya itu julung caplok. Pas mataharinya tenggelam, saya lahir weh gitu. Nah, gitu saudara. Itu julung caplok bahasa Jawanya. Itu lahir saya. Jadi saya lahirnya pun juga sulit. Kehidupan keluarga kami pun juga sulit. Ketika bertumbuh, saudara pernah makan nasi yang bekas, dicuci, dibersihin, dimasak lagi begitu? Ada yang pernah ngalami seperti itu zaman itu? Enggak ada ya. Saya ngalami itu saudara. Lalu makan apa lagi? Tiwul. Begitu. Dari gaplek. Seperti itu. Nasi jagung. Pernah, cuman saya nggak mau. Saya pilih gaplek daripada nasi jagung. Begitu. Sekarang ada banyak orang yang suka dengan nasi tiwul sekarang. Untuk kesehatan katanya begitu. Saudaraku dikasih Tuhan zamannya susah. Tetapi bapak saya punya visi, maka dirubah nama saya. Dari kata sulit menjadi Sulistyo. Artinya apa Sulistyo? Artinya bagus, artinya cantik. Itu Sulistyo, artinya seperti itu. Karena saya laki-laki maka cakep, kan gitu, artinya kan begitu. Kalau wanita ya cantik, makanya ada namanya Ari Sulistyo Wati, saudara Ningsih gitu kan, Balaraja rumahnya. Itu. Jadi maksudnya Ari itu yang cantik gitu loh, seperti itu saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu, bapak saya juga tahu masa depan anak saya biar menjadi masa depan yang indah, yang bagus. Cuman sayang, beliau sudah tidak ada, begitu tidak melihat anaknya seperti ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ujian padang gurun yang ini yang mana kita harus hadapi. Kemudian apa? Salah ujian, salah pengertian. Kita menolong orang tetapi disalahartikan. Ujian kesabaran, diuji. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang belum tentu menyukakan kita. Yang bisa saja membuat kita jengkel,
yang bisa saja membuat kita ini menjadi apa namanya? Kecewa, sakit hati, tidak sabar, kan begitu. Ujian kesabaran. Dan juga ada ujian namanya ujian kegagalan. Usaha ini gagal. Usaha ini gagal. Gagal lagi, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Begitu. Ada yang seperti itu, ujian-ujian seperti ini. Saya tidak akan membahas satu persatu, saudara. Tapi paling tidak dari sesingkatnya ini, saudara, kita bisa memahami. Ada ujian-ujian ini yang harus kita hadapi, saudara. Karena itu bagaimana kita bisa mengerti ujian-ujian ini kalau kita dekat dengan Tuhan. Kemudian ada juga jenis-jenis godaan. Siapa yang pengen kaya? Semua pengen ya? Yang lainnya malu-malu, hanya beberapa orang yang angkat tangan. Semuanya pengen kaya, tapi ingatlah, kekayaan itu adalah godaan. Saya berdoa, dengan kekayaan yang Bapak Ibu Saudara miliki, kita bisa pakai untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saya perhatikan Bapak Ibu persembahan saudara itu lebih baik daripada yang dulu-dulu. Sudah lebih baik, begitu. Nilainya lebih baik, lebih bagus lah, lebih mantap lah, itu kualitasnya juga. Kuantitasnya juga lah. Kekayaan jangan menjadi tujuan utama. Tetapi kekayaan ini bisa menjadi godaan, itu sebabnya Tuhan Yesus pada waktu iblis mencobai dia, saudara, iblis membawa Tuhan Yesus memperlihatkan seluruh kerajaan dunia ini. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Mengapa orang-orang yang rela, bahkan mereka datang ke tempat-tempat pesugihan, karena apa? Ingin kaya. Dan itu menjadi cobaan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau, ada seperti apa ya namanya ya? Pepatah, bukan pepatah, tapi ada yang mengatakan begini, kayak slogan begini. Kalau mau lihat seseorang, kalau mau lihat karakter seseorang, berikan dia kekayaan. Dan berikan juga dia kedudukan untuk melihat karakter seseorang. Jadi seorang itu bisa dilihat karakternya kalau dia kaya. Karakter seseorang juga bisa dilihat kalau dia punya kedudukan. Seperti itu. Mungkin pada waktu dia susah, ya baik begini-begini. Tapi kalau sudah punya duit, saudara bisa lupa diri. Bahkan bisa menyepelekan orang. Jadi orang bisa lihat dari seperti itu. Kekayaan itu godaan. Memang kita mengharapkan ada berkat Tuhan buat kita. Tetapi kita bisa gunakan kekayaan Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Biar itu jadi terjadi buat kita semua di tempat ini. Kemudian godaan yang berikutnya adalah kejayaan atau kesuksesan. Kesuksesan juga adalah sebuah godaan. Walaupun itu yang menjadi diimpikan oleh semua orang, ingin sukses, ingin kaya, ingin jaya. Sampai dikasih nama Jaya. Ya Jaya ya. Ada yang nggak tahu ya? Namanya Jaya, ya begitu. Pengen jaya, kan itu doa yang bagus. Seperti itu. Jadi kejayaan, kesuksesan itu, saudara, itu yang diharapkan semua orang. Tetapi tahu nggak saudara, itu adalah godaan. Dan yang ketiga, godaan yang berikutnya, hedonisme. Apa itu hedonisme? Tentang seksualitas, pergaulan bebas, free sex, kemudian apa? Pornografi, itu hedonisme. LGBT, itu hedonisme. Lalu apalagi? Makan minum, foya-foya, itu hedonisme, itu godaan, saudara. Kita kan digoda untuk seperti itu, betul enggak saudara? Makanya ada yang mengatakan ini ada apa namanya ya, tebak-tebakan begitu. Coba apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika setelah makan malam, makan perjamuan, foto-foto. Buktinya apa? Itu ada fotonya itu Tuhan Yesus habis makan malam ada fotonya, begitu kan.
Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu setelah makan malam, foto-foto. Kita sebelum makan, foto dulu, gitu kan? Difoto dulu makanannya. Betul nggak saudara? Alah, nggak usah malu lah. Kita kan begitu. Sebelum dimakan difoto dulu, lalu kita posting gitu kan. Ya, saudara, godaan untuk zaman sekarang itu seperti ini. Hedonisme. Berhati-hatilah. Inilah realita kehidupan. Kita diperhadapkan dengan yang seperti ini. Bagaimana kita menghadapinya? Oke, next slide. Bagaimana cara kita menghadapi realita kehidupan ini? Kalau waktu yang lalu saya berbicara yang pertama tidak kecewa, hadapi kenyataan. Lalu yang kedua bersyukur dalam segala keadaan. Lalu menguatkan kepercayaan kita. Dan yang keempat, next slide, bertekun di dalam doa. Katakan bersama 1, 2, 3. Amin Bapak Ibu. Lihat kini kanan kiri katakan ayo bertekun di dalam doa. Ketika menghadapi persoalan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang yang mereka menderita, yang mereka sengsara, mereka mengalami kepahitan, yang mereka mengalami duka cita, mereka datang kepada Tuhan. Masalahnya banyak, dia berdoa sambil menangis, sambil meratap saudara. Seperti Hana dia meratap. Karena madunya atau istri dari bapaknya, istri dari suaminya yang satunya, itu mengejek dia. Hana dia meratap di bait suci, dia berdoa. Saudara. Pedih hatinya. Banyak orang menghadapi masalah, dia rajin berdoa. Ada kubu doa, datang ikut kubu doa. Ada rumah datang, ikut rumah doa. Ada breakthrough, bukan berarti lalu kita ada rumah doa, lalu saudara yang datang itu berarti punya masalah, enggak begitu juga. Lalu apalagi ada doa ini ikut, rajin sekali. Tetapi setelah itu, nah pertanyaannya kan, setelah itu bagaimana? Saudaraku dikasih Tuhan, dengan doa-doa tidak sedikit orang-orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi doa bukan berarti lalu kita meminta berkat kepada kita untuk penyelesaian masalah yang kita hadapi saja. Tetapi doa itu bisa mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dua arah kita bisa bercerita sama Tuhan, Tuhan juga berbicara kepada kita. Ada komunikasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti doa kita untuk kita mendapatkan segala sesuatunya, tidak demikian. Tetapi doa adalah bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengundang hadir Dia dalam kehidupan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau hal itu terjadi, doa seperti itu berarti kalau kita sedang mengalami pergumulan dan banyak berdoa, jangan-jangan Tuhan izinkan pergumulan menimpa kita, penderitaan menimpa kita, supaya kita banyak berdoa. Alami hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah undangan surga buat kita, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Roma 12 ayat 12 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam, sabarlah dalam, dan bertekunlah dalam doa. Tetaplah berdoa. Ketika Daniel, dia sudah menjadi orang nomor 2 di Babilonia. Dia diperhadapkan juga dengan kenyataan. Dia akan dimasukkan dalam gua singa. Dia berdoa. Dia terus rajin berdoa. Ketika dia sukses, dia berdoa. Ketika dia kaya, dia tetap berdoa. Ketika dia menghadapi tantangan, dia tetap berdoa. Biarlah doa bukan menjadi bagian terakhir dalam hidup kita untuk solusi masalah kita, tapi doa menjadi satu kesukaan buat kita, untuk kita alami hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir, 2 hal ini saja yang saya sampaikan. Bagaimana kita menghadapi realita kehidupan? Yang kelima, memiliki hati yang mengampuni.
Apabila kamu berdiri untuk berdoa, sama-sama dibaca, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dia disalibkan, saudara. Tidak ada kesalahan ada padanya. Maka dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Biarlah kita juga bisa mengampuni orang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk apa yang dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bukan orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara, kita sedang disempurnakan. Kalau saudara melihat ada kekurangan orang lain, saudara sendiri juga banyak kekurangan kok. Betul enggak? Kita punya banyak kekurangan, biarlah kita saling mengampuni. Amin. Dengan kita saling mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Bagaimana kita menghadapi realita kehidupan, bertekun dalam doa, dan memiliki hati yang mengampuni. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri semuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah datang ke tempat ini sedang dalam ujian-ujian ini, dan kau menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup saudara. Biar doa-doa kita bukan hanya sekedar kita minta solusi kepada Tuhan, tetapi kita membawa kita semakin dekat dengan Dia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dari awal Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku
yang terbaik. Ralabayasin, daralabayasin. Bapa, kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, biar kami hadapi dengan iman kami. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu sekalian, ya Tuhan, umat-Mu GBI 3 Raksa. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Mari sembah Dia saudara. Masing-masing pribadi dengan Tuhan. Mungkin kau punya pergumulan pribadi. Mari utarakan kepada Tuhan, Dia ada di tempat ini. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu sekalian. Kau mengetahui akan kerinduan mereka. Kau mengetahui akan setiap pergumulan mereka, ya Tuhan. Kami harus menghadapi realita kehidupan kami masing-masing. Mungkin itu tidak menyenangkan buat kami secara daging ini, Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan izinkan itu terjadi atas kami. Supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Melalui doa-doa kami, melalui pujian penyembahan kami, melalui seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Hamba lepaskan berkat bagi anak-anak-Mu sekalian, ya Tuhan. Engkau menolong mereka satu persatu dalam setiap pergumulan mereka, ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati keuangan anak-anak-Mu, berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekalian, ya Tuhan. Berkati sekolah anak-anak-Mu, berkati kuliah anak-anak-Mu, ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, Tuhan Yesus. Berkati juga kesehatan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kalau di antara anak-anak-Mu yang saat ini hadir, Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kau pulihkan Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Mujizat terjadi, ya Tuhan. Ada ya anak-anakmu yang merindukan sesuatu, Tuhan Yesus. Tuhan nyatakanlah ya Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan. Biarlah sukacitamu penuh atas kami. Biar sukacitamu atas kami. Karena Tuhan sendiri yang berkata atas kami, mintalah sesuatu kepadaku, supaya sukacitaku penuh atas kamu. Biar ini terjadi atas kami, ya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Pengumuman Minggu 14 April 2024. Libur sekretariat dimulai pada tanggal 8 April hingga 15 April 2024. Aktif kembali pada hari Selasa, 16 April 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0821 5529 159 extension 106. Ibadah Paskah Dewasa Muda Gabungan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 6 sore bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Ibadah akan dilayani oleh PDP Asafita Farakni Mela. Mengundang keluarga-keluarga muda dan pegiat dunia kerja untuk hadir dan alami lawatan Tuhan.
Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 17 April hingga 5 Juni 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Kelas ini wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0877 8666 6374. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam Bapak Ibu Saudara. Diberkati firman Tuhan hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Sulis, kami atas nama pengerja jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak pada saat ini. Berkati pelayanan, keluarga, dan dimanapun diberkati Tuhan. Oke, gimana liburannya? Ketemu keluarga semuanya? Lebaran? Amin ya. Oke, iya ini kita dengarkan pengumuman di dalam minggu ini, tolong diperhatikan ya. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, kami undang untuk mengangkat tangan atau berdiri. Ada Bapak Ibu Saudara? Oke, mungkin saudara kita belum tiba, pulang dari kampung masih ada sebagian, ya kita berdoa bawa jemaat baru. Oke, pengumuman pertama, doa terobosan GB3 Raksa hari Rabu, tanggal 17 April 2029 jam 19.30. Di tempat ini saudara, ini bukan hanya pengerja semua ya. Jemaat diundang untuk hadir di tempat ini. Kita di sana berdoa, terobosan, mujizat boleh terjadi. Katakan amin. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 21 April tahun 2024 disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah 3 kali. Ibadah pagi itu jam 7.30, jam 9.30, dan jam 19. Tolong ini perjamuan kudus kita boleh mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ya. Ini dilayani dengan gembala pembina kita. Kita sama-sama minggu depan. Amin saudara. Yang ketiga, ibadah youth. Mana anak-anak youth ada? Puji Tuhan, jangan lupa untuk hari Sabtu, tanggal 20 April 2029 jam 19 di tempat ini. Sama-sama youth. Ini dikatakan saya pernah baca buku saudara begini. Gereja yang maju adalah gereja yang youth berkembang. Makanya anak-anak youth yuk bangkit yuk. Jadi untuk terobosan di depan di dalam hal itu. Anak-anak youth katakan amin. Oke, iya hari ini yang sudah mendapatkan amplop 2 tolong diisi, kita persembahan ya. Yuk kita persiapkan yuk untuk persembahan ya. Jadi untuk hal itu saudara, dan inilah pengumuman yang sudah diisi amplopnya, kita angkat yuk sama-sama yuk kita mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat menjelang siang ini kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami sudah menerima berkat firman-Mu dan saat ini Tuhan kami akan menabur. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami untuk persembahan pembangunan gereja, persembahan umum dan persembahan persepuluhan yang kami boleh bawa. Diberkati tangan-tangan kami, diberkati usaha pekerjaan kami, dibuat Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yang membawa persembahan persepuluhan boleh dibawa ke depan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Banyak kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
kita tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatan saudara dan arahkan hatimu pada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah baik jasmani dan rohani dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.